Baik, kita mulai acara siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini, siang hari ini. Kau pertemukan kami semua di ruangan auditorium ini dan melalui Zoom meeting. Tuhan berkatilah pertemuan hari ini dari awal hingga selesai, sehingga apa yang kami peroleh pada kesempatan hari ini memberikan pencerahan, memberikan pemahaman bagi kita semua dalam persiapan PKM tahun 2023. Demikian Tuhan, apa yang kami semua acara kami serahkan padamu, sehingga kami bisa benar-benar memahami apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang rekan-rekan mahasiswa, baik yang luring maupun daring. Pada kesempatan hari ini kita cukup berbahagia karena kita bisa, ini baru pertama kali kita bisa memberikan penjelasan PKM secara luring. Jadi kenapa kita mengundang angkatan 2022 secara luring? Ya saya kira kalau kita secara luring itu lebih memahami dengan jelas apa yang nanti disampaikan. Yang angkatan 2020, 2021 dan 19 itu kita arahkan ke daring. Ya. Nah, apa itu PKM? Nanti kita akan belajar dengan Bu Naning. Bu Naning ini reviewer nasional. Beliau adalah dosen di Fakultas Bisnis di Prodi Akuntansi PSDKU Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Madiun. Nah, kesempatan ini nanti silahkan teman-teman bisa belajar, bisa memahami, ada berbagai macam skim ya, atau jenis PKM yang bisa teman-teman ikuti. Dan ini wajib untuk angkatan 2022. Wajib. Ya. Jadi silahkan nanti dicermati kira-kira apa yang bisa, ide kreatif, ide inovasi dari teman-teman, apa yang bisa kita angkat, nanti kita ajukan ke PKM tahun 2000 untuk penganggaran tahun 2023. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bu Naning untuk memberikan sosialisasi, penjelasan, dan mungkin motivasi bagi teman-teman yang ada di kampus Surabaya maupun kampus Madiun. Itu terima kasih. Kami persilakan Bu Naning. Terima kasih Pak Anang untuk kesempatannya. Yang saya hormati Bu Endang, terima kasih kesempatannya. Saya akan menyampaikan, mungkin tidak semua slide nanti akan saya sampaikan, ya. Saya akan berdiri saja. Boleh. Ya, tadi sudah diperkenalkan Pak Anang ya, saya Bu Naning, mungkin banyak yang belum ketemu dengan saya ya, karena saya tidak mengajar semester 1 juga. Ya, ada yang pernah mendengar program kreativitas mahasiswa? Ini adalah program bergengsinya Belmawa dari Dikti. Ya, setiap tahun program ini di-launching oleh Dikti. Saya akan memberikan penjelasan kali ini dengan menggunakan pedoman tahun 2022. Ya, karena apa? Untuk pedoman yang nanti dipakai di tahun 2023 memang belum launching. Ya. Tetapi tidak ada perubahan yang banyak ya selama ini dari tahun ke tahun untuk PKM. Sehingga pedoman kemarin yang tahun 2001 ke 2002 itu perubahannya hanya di penganggaran biaya sama pelaksanaan
Yang semula full daring berubah ke luring. Yang semula hybrid berubah ke luring penuh, seperti itu. Yang lain isinya proposal tidak banyak perbedaan. Sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa mencicil, ya mencicil lebih dahulu, mengerjakan lebih dahulu. Nanti sewaktu pedoman itu karena gini, terbitnya pedoman itu hanya dalam waktu 2 minggu sampai ditutupnya upload. Sehingga tidak mungkin Anda harus kita suruh wayangan 2 minggu belum tugas kuliah gitu ya. Sehingga Anda bisa memulai dari minggu ini ya, mulai memikirkan ide apa yang akan Anda tulis. Ya, supaya proposal Anda itu seperti punya kakak kelas Anda yang hari ini ikut PIMNAS, itu acara bergengsi karena mengalahkan perguruan tinggi segede UI, UGM, Unibro, ya, ITS. Kakak-kakak kelas Anda bisa masuk, itu luar biasa. Dan Anda juga bisa. Ya. Nah, kuncinya apa? Pertama adalah baca buku panduan. Ini yang seringkali terlewatkan oleh teman-teman mahasiswa. Tidak membaca dengan cermat, membaca sih, tetapi tidak dengan cermat. Isi poin-poin penting di dalam buku pedoman. Reviewer itu panduannya ya buku pedoman. Kami menilai dari buku pedoman. Apa yang ada dalam buku pedoman harus dipatuhi. Manakala tidak patuh, nah itulah nilainya turun gitu ya. Nilainya turun. Itu. Yang kedua, tadi petunjuk teknis harus dibaca. Petunjuk teknis itu adalah berkaitan dengan proposal per skema. Per skemanya, itu yang wajib dibaca. Kemudian, nah ini yang utama. Yang utama adalah kreativitas. Karena judulnya program kreativitas mahasiswa. Maka yang dituntut adalah kreativitas teman-teman. Tidak dituntut menciptakan hal yang baru, belum ada di dunia ini, tidak. Ya, sudah ada tetapi inovasinya yang dituntut. Ya, keterbaruannya, keunikannya, itu yang dituntut dalam program ini. Ya. Kayaknya enggak. Ya, ada 11 buku. Ya, ada 11 buku, tetapi tentu tidak semuanya dibaca ya. Karena teman-teman mahasiswa bisa memilih salah satu skim kan. Buku pertama itu namanya pedoman umum. Nanti akan saya jelaskan pedoman umum, ada di slide, sudah ada. Lalu buku kedua itu nanti untuk teman-teman yang buku kedua, PKM RE, itu untuk teman-teman eksak. Teknik, kemudian biologi, ya, matematika, itu masuknya di, kalau riset, ya, Anda membuat proposal riset itu di PKM RE, nanti bukunya ya. Kemudian teman-teman yang sosial humaniora, kalau Anda nanti membuat riset, program kreativitas yang riset sosial humaniora, seperti teman-teman di Fakultas Bisnis, kemudian di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, begitu ya, psikologi, itu menggunakan pedoman yang PKM RSH. Lalu kalau nanti memilih skim PKM pengabdian masyarakat, seperti kakak kelas yang di psikologi itu, Anda menggunakan buku yang PKM kepengabdian kepada masyarakat. Lalu skim berikutnya, ini yang sering kali disenangi mahasiswa adalah PKM kewirausahaan. Ya. Nah, nanti masing-masing akan jelaskan. Kemudian ada PI, penerapan iptek.
Nah, penerapan ITEK ini seperti juga PKM-PM, tetapi harus ada teknologi yang dibawa ke mitra. Ya, itu bedanya. Kemudian berikutnya ada Karsa Cipta, kemudian ada gagasan futuristik tertulis, ada video konstruktif, dan yang dua terakhir yaitu artikel ilmiah dan juga gagasan futuristik itu dua-duanya artikel. Ya, jadi ada yang bentuknya artikel ada dua, AI dan GFT. Itu artikel, yang lainnya proposal seperti biasanya. Ini penjelasan dari keseluruhan bentuk PKM yang nanti Anda pilih hanya saja begini. Untuk yang terakhir, PKM AI, mungkin kalau semester 1 belum bisa. Nanti kakak-kakak Anda yang bisa. Kenapa? Karena PKM AI ini berasal dari laporan kegiatan yang sudah dilakukan mahasiswa tahun ini. Itu syarat utamanya. Kalau tidak ada pembuktian itu, maka kami akan buang. Seperti itu ya sistemnya. Nah, boleh di artikel yang kedua ini, gagasan futuristik tertulis. Gagasan, masih ide. Ide yang nanti bisa dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan pada tahun Anda mengusulkan. Ya. Oke, itu yang dua, yang bentuknya artikel. Kalau yang dua di bawah ini hanya membuat artikel, disubmit, kalau lolos dikasih pendanaan selesai. Tidak ada kegiatan yang lain, gitu ya. Nah, tetapi yang di atas mulai dari RE, PKM RE ini untuk teman-teman yang di bidang eksakta. Tadi kewajibannya apa? Ini wajib dipenuhi. Ketuanya ya, ketuanya wajib sesuai bidang ilmunya. Jadi kalau teman teknik, topiknya ya teknik begitu ya. Anggotanya boleh yang lain. Karena sangat di situ dikatakan dianjurkan untuk lintas. Lintas prodi boleh. Karena untuk melengkapi keahlian. Tetapi ketua untuk riset, PKM yang riset, apakah itu RE, eksakta, ataupun sosial humaniora, wajib sesuai bidang. Jadi kalau misalnya ketuanya Anda yang di akuntansi, maka topik yang diriset harus ilmu akuntansi, begitu. Tapi teman grupnya, teman kelompoknya boleh dari manajemen, boleh dari psikologi, gitu ya, boleh. Ya, kalau berkaitan dengan accounting behavior accounting, itu kan teman-teman psikologi bisa, teman-teman manajemen bisa, teman-teman akuntansi juga bisa. Tetapi karena accounting maka akuntansi ketuanya, begitu ya. Menunjukkan yang lainnya. Kemudian PKMK. Nanti ambil jumlah mahasiswa yang kalau bisa sih yang 5 ya. Yang 5. Itu lebih enak ya. Jadi kalau ada 1 yang merotol, masih ada temennya 4 untuk menjalankan. Ambil yang maksimal aja. Oke ya. Ini luarannya saya kira cukup paham ya. Kemudian PKMK. Nah PKMK ini berwujud nanti, wujudnya adalah produk yang dijual. Tidak boleh lagi mengajukan makanan minuman. Karena apa? Nanti ditolak. Setelah sampai ke reviewer ya ditolak gitu ya. Jadi lebih baik tidak. Selain yang itu ya. Kreativitas selain yang makanan minuman. Itu saran saya sih. Karena selama ini tidak banyak sih yang lolos kecuali sangat benar-benar berkaitan dengan kandungan gizi dan kesehatan. Itu biasanya masih diperkenankan, tapi lebih banyak ditolaknya. Ya, lebih banyak ditolaknya. Kalau bisa sih tidak di situ, maksud saya begitu ya. Ini sama, kalau PKMK tidak harus sesuai bidangnya. Jadi Anda mau buat produk apapun, yang penting punya kompetensi. Boleh. Dan ini lintas prodi sangat diperkenankan, ya seperti tadi ya. Karena memang tidak mensyaratkan dari prodi, harus dari prodi apa untuk ketua, tidak. Boleh, dari manapun. Kemudian PKMM, PM ya, pengabdian masyarakat. Ini juga tidak ada kaitannya dengan bidang keilmuan. Jadi Anda mau mengusulkan yang tidak sesuai bidang keilmuan Anda sekarang, boleh.
kuncinya di mana? Untuk PKM-PM, kuncinya adalah menyelesaikan masalah di masyarakat. Maka pandai-pandailah menuliskan, menganalisis apa sebenarnya masalah di sekitar Anda. Ya, masalah di sekitar Anda yang perlu untuk dipecahkan. Nah, pemecahannya menggunakan apa? Nah, itu lebih di situ. Lalu program ini, pengabdian ini nanti juga jalan terus gitu ya. Artinya tidak hanya program Anda selesai lalu selesai juga kegiatannya, tetapi diharapkan program ini terus dilaksanakan dan bersifat meluas. Itu untuk PKM PM. Mitra yang nanti Anda ajak, misalnya di RT 10, RW 1. Nah, di situ harus masyarakatnya adalah masyarakat yang tidak berkaitan dengan bisnis. Ya. Misalnya gini, saya mau mengadakan PKM di Karang Taruna. Masyarakat kan? Tetapi di Karang Taruna itu ternyata dia punya usaha pengolahan sampah yang dijual. Itu enggak boleh. Tidak boleh masuk PM. Masuknya ke bawahnya. PI. Karena apa? Masyarakatnya sudah berdaya secara ekonomi. Dia punya bisnis. Kalau mitranya bisnis, maka harus PI. Ya. Itu bedanya PM dan PI. Karena mirip. Proposalnya pun mirip. Ya. Format proposalnya pun mirip. Bedanya di situ, di mitranya yang sangat berbeda. Jangan sampai salah kamar ya. Istilah kita salah kamar ya. Salah skema. Ya, kalau mitranya salah. Jadi misalnya gini. Saya pernah mereview memang dia museum dan tidak dikomersialkan memang. Masih free gitu ya. Tetapi di dalamnya itu tempat untuk dijual. Diperjualbelikan tempat untuk berjualan. Jadi disewakan. Nah itu sudah enggak boleh. Sudah salah skema istilahnya gitu ya. Kemudian berikutnya KC. Bedanya gini, beda yang kedua dari PM dan KI adalah kalau PI harus sesuai ilmu. Jadi misalnya teknologi Anda, kalau PI itu harus menerapkan teknologi. Kalau ini karena saya akuntansi, mungkin contohnya akuntansi. Kalau akuntansi itu ada sistem akuntansi gitu ya. Ada sistem akuntansi yang dibangun misalnya dengan Android. Nah, itu kan sudah teknologi ya. Terus diterapkan ke lapak-lapak. Nah, itu nanti masuknya PI. Gitu ya. Masuknya PI. Nah, itu ketuanya harus akuntansi gitu ya. Nah, meskipun di dalamnya Anda gandeng teman-teman teknik karena kita butuh teknologi yang memahami tentang Android misalnya. Boleh, enggak apa-apa. Seperti itu, ya. Oke, kemudian KC. Karsa Cipta. Karsa Cipta ini adalah hasil konstruktif karsa yang sifatnya fungsional. Jadi kalau KC ini memang bisa bentuknya belum produk. Ya, masih prototipe masih boleh. Dan ini boleh disubkontrakkan untuk pembuatannya produk tersebut ya. Lalu KI. KI ini bedanya dengan KC, kalau KI ini produknya sudah ready. Sudah benar-benar produk yang tinggal memproduksi massal. Maka tidak ada lagi pengujian-pengujian. Kalau di KC masih boleh pengujian dilakukan terhadap produk, boleh. Tapi di KI sudah tidak ada lagi kegiatan menguji produk, tidak ada. Itu perbedaan yang besar ya. Kemudian, yang suka dengan video, Anda bisa memilih PKM video gagasan konstruktif. Nah, syaratnya untuk video ini harus mengambil tema salah satu dari 17 SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan, itu ada 17. Ya, kesehatan, kemiskinan, ya, gizi, seperti itu ya. Harus mengambil itu, salah satu dari itu. Ini yang wajib dipenuhi.
Ini secara garis besar gambaran dari PKM RE, kemudian RSH, PKMK. Ini saya kira saya lewat dulu. Oke. Ya. Nah, proposal yang nanti Anda buat selain sesuai dengan pengumuman akan di-review internal oleh tim reviewer internal. Nah, tim reviewer internal juga menerapkan dua hal ini yang sama dengan di Dikti ya. Di Belmawa juga punya dua tahap ini. Tahap yang pertama nanti akan ada sesi revisi ya. Revisi proposal itu bisa dari persyaratan administrasinya. Ya, ini persyaratan administrasinya. Apakah sudah cocok atau belum dengan panduan? Kalau belum maka harus direvisi. Gitu ya. Nah ini detailnya ini ya, mulai sampai tanggal, bulan. Kalau proposal Anda tahun 2023 ya jangan pakai 2022 gitu ya. Meskipun buatnya sekarang ya diganti bulannya Januari 2023 gitu ya. Jangan 22 gitu maksud saya. Lalu tanda tangan ini juga sekarang menggunakan tanda tangan basah ya. Kemudian biodata juga ditandatangani. Lalu pesan saya ini, biodata jangan sampai kosong. Karena apa? Nah, kami reviewer itu membuktikan bahwa Anda nanti mampu menyelesaikan program ini kalau didanai gimana. Ya, jadi ya harus dijelaskan, oh saya ini loh mampu. Nah, tetapi dilihat dari apa? Kegiatan. Meskipun loh saya semester 1 Bu loh. Semester 1 kan kegiatan juga banyak ya. Ikut webinar ini, ikut jadi panitia ini, masukkan ya. Tuh. Apalagi yang sudah terlibat di berbagai kegiatan ya. Silakan dimasukkan. Lalu slide format ya tadi sudah ya. Nanti kita cek. Nah, kemudian tahap kedua adalah isi. Itu tingkat kreativitasnya. Nah, isi nanti berkaitan dengan poin-poin di dalam proposal. Ya. Detailnya poinnya apa. Nah, ini yang harus dicatat. Ini hukumnya wajib. Ya. Ini adalah syarat wajib supaya Anda lolos tahap 1. Nah, lolos tahap 1. Kalau tahap 1 lolos, baru berpindah ke tahap kedua. Ya. Ini teknis menulis ya. Teknis menulis ini sebenarnya. Gampang ya. A4, udah settingnya laptop pasti A4 itu ya. Marginnya, nah ini 4, 3, 3, 3. Ini wajib, setting awal ya. Lalu time New Roman 12, spasinya 1,15. Perhatikan indenting. Biasanya ini mahasiswa ini 1,15 loh. Tapi kok lebar banget ya. Nah, ternyata indentingnya yang bagian kiri 10 PT, 8 PT, maka kok bolongnya banyak ya. Ya. Rat kiri kanan justified. Ya, atur aja justified ya. Selesai ya. Kemudian nah ini yang seringkali juga agak-agak kelewatan. Pertama, isinya daftar isi. Loh, daftar isi lalu isinya apa? Isinya sesuai panduan. Ya. Daftar isi bab 1 pendahuluan, bab 2 bla bla bla, bab 3, bab 4. Ya. Ini sampai bab 3 ya. Bab 4 ya. Lalu daftar pustaka. Ya. Lampiran, udah isinya itu daftar isi. Nah, nomoran halaman jangan sampai salah, itu kan merah ya. I kanan bawah. Ya. Lalu pada waktu berpindah di bab 1, nah, daftar isi bab 1, Anda harus berganti ke angka Arab. 1, 2, 3, kanan atas. Ini salah kebalik itu sudah tidak akan lolos. Sebagus apapun isinya. Ya, sebagus apapun isinya proposal. Sebenarnya lolos, tetapi gara-gara atas bawah ini ya bisa enggak lolos ya. Oke. Format harus sesuai ya. Maka jangan nurun temannya. Wah, skemanya beda ya nurun gitu ya. Antara PM sama PI mirip tapi berbeda loh ya.
ada satu poin yang membedakan. Ya. Jadi kalau salah, ya udah kita buang juga gitu ya. Oke, kemudian ini maksimum 10 halaman kecuali yang DFT dan AI. 10 halaman itu dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Maka kalau pindah bab, tidak usah pindah halaman. Jadi langsung saja, karena 10 halaman itu sedikit loh. Apalagi teman-teman yang PKM-nya riset. Ya. Ceritanya kan panjang. Ya. Nah itu pasti, waduh gimana ya membacakan 10 halaman. Apalagi daftar pustakanya sudah 3 halaman. Betul, kalau riset bisa 3 halaman ya daftar pustaka. Maka Anda harus pandai-pandai menghemat halaman gitu ya. Karena nggak mungkin riset kok jurnalnya 5. Aduh ya tidak bisa ya. Gitu ya. Oke, kemudian daftar pustaka ini juga harus diikuti. Contohnya di panduan ada. Ya, ada di panduan. Kalau teman-teman sudah belajar ini Mendeley atau Sotero, akan lebih enak karena sudah langsung klik saja Harvard Style, sudah tidak usah mikir kalau salah. Ya, sudah benar gitu ya. Jadi ini bisa diminimalis kesalahannya. Ya. Lampiran ini juga sangat penting. Tidak boleh ada yang ketinggalan, tidak boleh ada yang salah. Format lampiran harus sesuai panduan, harus sesuai panduan. Ya. Maka kalau ada perubahan ya kita rubah gitu ya. Harus sesuai. Intinya memang kalau proposal itu ya seperti itu ya. Semua proposal itu wajib mematuhi yang memberi dana ya. Oke. Sekarang kita masuk ke PKMRE, riset eksakta. Ini untuk teman-teman yang di eksakta tadi ya, teknik, biologi, matematika itu ya. Ini ya. Nah, menguji ya, di sini menguji hubungan sebab akibat. Ya. Pelaksanaan ini. Pelaksanaan luring itu harus dijelaskan di dalam proposal. Jadi aktivitas untuk meneliti nanti apa saja step by step meneliti itu harus dijelaskan ini secara luring dilakukan seperti itu. Harus ada kata-kata itu. Kemudian, nah ini format ini harus diikuti persis ya. Persis itu maksudnya gini, mulai dari daftar pustaka. Ngomongnya salah, daftar isi. Bab 1 pendahuluan. Ya. Bab 2-nya tinjauan pustaka, metode riset, persis ya kalimatnya ya, biaya dan jadwal kegiatan bab 4, 41 anggaran biaya, 42-nya jadwal, nah lalu daftar pustaka, lampiran, persis ditulis seperti ini, lampiran, 1 biodata, nah persis, ya, nah tinggal nanti dalamnya kan. Nah, di dalamnya ini dalamnya misalnya pendahuluan. Di sini ada kata-kata kunci. Latar belakang ya, berisi justifikasi. Sorry. Siapa ini, Pak? Baik. Ya. Jadi perhatikan benar-benar dibaca itu maksudnya ini, dalamnya ini ya. Dibaca benar ini. Alasan penelitian sudah ada belum? Ya. Kemudian fenomenanya ada belum? Gitu. Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seperti apa? Apa saja yang diteliti? Lalu kesenjangannya di mana? Bedanya apa dengan yang Anda mau riset gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi di dalamnya itu harus dipenuhi masing-masing ya, masing-masing harus dipenuhi. Makanya dibaca dengan detail isinya. Nah, di tujuan pustaka juga begitu. Apa yang mau dituliskan ya. Nah, di sini ada acuannya, teori yang digunakan sebagai acuan. Ya. Lalu ini hasil yang sudah dilakukan. Nah, ini sebenarnya semua ya. Daftar pustaka ini paling tua 10 tahun. Paling tua itu berarti kalau sekarang tahun 2022
Berarti 2013 ya. Itu. Loh kalau teori gimana Bu? Teori itu tahun sebelum saya lahir ya. Ya enggak apa-apa kalau kecuali teori ya. Teori belum selama belum terpatahkan dengan teori baru ya boleh. Tahun 1990 boleh. Ya, karena teorinya belum ada yang mematahkan. Kecuali itu ya. Oke, kemudian nanti di anggaran itu sesuai dengan format, saya tidak memasukkan format anggaran di sini, di panduan nanti dilihat. Kemudian juga jadwal ini, jadwal kegiatan itu kan 4 bulan, 3 sampai 4 bulan, Anda boleh buat 3 atau buat 4, dibagi dalam minggu. Jadi 1 bulan itu ada 4 minggu, dibagi 4 minggu supaya lebih jelas. Dalam 1 minggu pertama Anda mau ngapain, minggu kedua dan seterusnya. Jadi tidak globalan, cuma ada 4 kolom, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, tidak. Tetapi dibagi per minggu, karena aktivitas Anda akan per minggu. Ya. Oke, lampiran ini disesuaikan nanti. Nah, RSH bedanya sebenarnya tadi di bidangnya aja ya. Di bidangnya saja yang berbeda antara RE dan RSH. Ya, yang diteliti hanya beda di situ. Tidak akan banyak membahas RSH. Ini juga sama persis isinya ya, antara RE dan RSH hanya beda tadi ya. Hanya beda satunya untuk eksak, satunya untuk sosial humaniora. Oke, berikutnya PKMK. Nah, PKMK ini cikal bakal dari kemunculan produk usaha. Maka kalau Anda bikin PKMK benar-benar memang produk yang dijual. Ya. Karena apa? Karena cikal bakal Anda untuk berbisnis, tidak usaha. Itu ya, yang layak. Maka yang harus dituliskan di dalam proposal ini yang pertama, nah ini ya, daftar isi tetap, pendahuluan. Nah ini, alasan kenapa Anda memunculkan produk yang Anda usulkan. Termasuk riset pasar. Untuk meyakinkan bahwa memang produk Anda itu akan laku di pasar. Itu wajib. Ya, ini yang seringkali saya review PKMK itu seringkali ini yang kurang. Tidak melakukan riset pasar. Ya, ya tidak boleh mengarang indah. Ya, tapi ada data, ya ada data. Anda boleh riset pasar di sekitar, ya pasar Anda mana? Oh kalau pasarnya teman-teman yang masih muda ya Anda bisa teman-teman Anda, teman-teman dulu SMA kan boleh ya pengguna disesuaikan gitu ya. Oke. Kemudian ceritakan juga rival kan ada produk yang substitusinya yang di pasar yang sudah mirip dengan punya Anda, lalu keunggulannya apa? Itu wajib ada di sini ya di PKMK. Kemudian nah pasar Anda harus meyakinkan bahwa produk Anda ini punya kelebihan dan punya pasar. Ya, punya pasar. Ya, ini PKMK, cirinya di sana. Rencana usaha, saya kira kalau yang rencana usaha ini enggak ada masalah, Anda pasti sudah mempunyai ide bagaimana saya akan menjalankan kegiatan usaha ini gitu ya. Tapi harus produknya itu harus berkaitan dengan iptek. Ya, iptek yang Anda kuasai tentu saja ya, karena ini memang berkaitan dengan tadi ke kompetensi Anda juga masuk di sini meskipun tidak sesuai dengan bidang keilmuan, boleh. Tapi Anda punya keahlian itu. Ini sama, ya. Jadi yang berbeda tadi ada di beberapa isinya ya, terang-terang berbeda ya. Tapi yang bagian daftar pustaka aturannya sama ya. Yang sama saya nggak akan mengulang daftar pustaka tadi Harvard Style ya, sama persis. Nah, lampiran ini beda dengan yang tadi ya. Nah, kemudian ada perbedaan. Ya. Oh ya. Di sini ya lampiran pembagian tugas. Nah ini seringkali pembagian tugas itu tidak bicara, oh dia ketua, dia anggota, bukan. Tetapi berbicara si A, ketua, ini tugasnya apa saja, harus jelas di sana. B, anggota pertama, yang kompetensinya bla bla bla, ini nanti tugasnya apa, seperti itu. Itu pembagian tugas. Jadi jelas di dalam pembagian tugas, ya struktur organisasi. Ya. Kemudian nah ini saya masukkan format anggaran. Ini ada di bagian ini, masuknya di 4.1. Ini nanti isinya ini. 4.1. Tapi pada waktu Anda mau mengisi yang 4.1, Anda harus mengisi lampiran. Lampirannya dibuat. Ya.
dibuat dalam bentuk Excel, ini dalam bentuk Word dipindahkan. Seperti itu untuk memudahkan perhitungannya. Oke, berikutnya pengabdian masyarakat. Ya. Nah, pengabdian masyarakat ini adalah Anda diminta aktif dengan mitra. Jadi maka pertama-tama kalau mau PKM-PM, Anda harus mendatangi mitra, berdiskusi, dan itu dokumentasikan, dipoto gitu ya. Karena nanti masuk di proposal. Anda sudah diskusi apa? Dari diskusi muncul satu masalah utama yang nanti Anda angkat. Kan ada banyak cerita tuh selama diskusi dengan mitra. Nanti mana yang mau diambil? Kan enggak semuanya diselesaikan ya. Yang mana yang menjadi akar masalah dan itu yang dipecahkan gitu ya. Caranya seperti itu untuk PKM-PM ya. Maka ya harus jeli di masyarakat sekitar Anda itu ada masalah apa? Ya. Atau Anda ada di sana, di lingkungan itu. Maka kalau ada di lingkungan itu ya mungkin tidak perlu sampai diskusi gitu ya. Tidak perlu, nggak apa-apa karena Anda berada di lingkungan itu boleh. Ya. Buktinya ya Anda berada di sana kan gitu ya. Itu. Nah, solusi bentuknya adalah solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nanti bisa hasil akhir dari program PKMM itu masyarakatnya menjadi lebih ekonomis. Artinya lebih ekonomis itu maksudnya gini, lebih berdaya secara ekonomi. Menjadi wirausaha baru misalnya, menciptakan lapangan kerja baru, menjadi hidup lebih sehat seperti itu. Ya. Itu sangat diharapkan. Ya. Kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang susah. Ya. Formatnya mulai dari daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum masyarakat mitra. Nah ini nanti akan berbeda dengan PI. Anda perhatikan mana bedanya ya. Pendahuluan, ya isinya aja yang beda ya. Anda harus cerita mitranya siapa. Ya, alamat, nama, lokasi, kegiatannya. Nah ini loh, dokumentasi interaksi komunikasi tim dengan mitra. Tadi Anda datang sebelum membuat proposal, cerita-cerita, identifikasi masalah gitu ya, itu dibuktikan. Nah, lalu nanti diidentifikasi itu dipilih preferensinya yang mana, yang jadi prioritas penyelesaian. Itu yang akan diusulkan pemecahannya, yang Anda usulkan di sini. Ya. Nah, ini gambaran umum mitranya, seperti apa detailnya, termasuk apa permasalahan yang dihadapi dan juga ruang lingkup yang nanti akan dipecahkan permasalahannya. Lalu yang ketiga metode pelaksanaan. Ya, metode pelaksanaan. Ya. Jadi sudah beda lagi ya ceritanya. Yang tadi kan risetnya. Oke. Nah ini harus masuk di metode pelaksanaan. Mulai dari baseline kegiatan realnya mitra Anda seperti apa? Kan ceritanya kayak apa sih mitra saya? RT 10 RW 1 tuh seperti apa toh? Profilnya kayak gitu ya. Mulai dari ekonomi, sosial, kesehatannya gitu ya, itu diceritakan semuanya. Kemudian langkah mengukur masalah ya, langkah-langkah strategis untuk merealisasikan kegiatan Anda seperti apa? Ya, yang nanti Anda usulkan. Bagaimana mengukur, mengevaluasi kegiatan. Meskipun itu tidak kuantitatif ya, Anda punya ukuran yang misalnya pakai kuesioner, sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa, seperti itu bisa dilakukan. Ya, kalau PI wajib kuantitatif pengukurannya, tidak boleh tawar-tawar. Kalau PM masih bisa kualitatif. Ya, tetapi baik juga kalau kualitatif dikuantitatifkan dengan kuesioner ya, itu akan sangat membantu. Kemudian biaya, anggaran, jadwal, daftar pustaka, lampiran. Ini lampirannya lebih banyak. Ya, lebih banyak. Harus ada ini surat pernyataan dari mitra yang nomor 5. Nah, misalnya mitra Anda tidak bisa tanda tangan, boleh pakai cap jempol, boleh. Ya, apa? Masih diperkenankan. Nah, ini lokasi mitra juga Anda bisa menggunakan Google Map untuk mempotretnya. Ya, PI sekalian. PI bedanya dengan tadi PM. Kalau PI ini mitranya harus mitra yang produktif. Nah, mitra produktif itu tadi yang bisnis.
Ya, UMKM misalnya, atau home industry begitu ya. Atau tadi, misalnya Anda mau ke pondok pesantren, ya. Tetapi yang Anda sasar adalah unit usaha pondok pesantren itu. Unit usaha. Kalau ke gereja ya unit usaha gereja. Ya, supaya masuk PI. Tapi syarat berikutnya adalah Anda harus membawa iptek ini. Iptek yang Anda mau transfer sudah jadi. Tuh. Itu bedanya PM dan PI. Nah, kalau lihat dari format, nomor 1, bab 1 sama. Nah, yang berbeda di sini, bab 2. Tadi gambaran umum masyarakat mitra, bab 2-nya tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka apa yang Anda ceritakan? Uraikan secara ilmiah hal yang relevan dengan permasalahan mitra. Jadi Anda bisa menggunakan riset-riset yang sudah dilakukan terhadap produk yang Anda akan transfer teknologinya ke mitra tadi boleh. Ya. Kajian teori dan tantangan intelektual yang mendukung solusi yang ditawarkan. Oke. Kemudian metode pelaksanaan ini sama langkah-langkahnya seperti PM. Bab berikutnya sama, biaya dan jadwal kegiatan, kemudian lampiran. Nah ini Anda bisa lihat sekarang tambah 1 lampirannya. Tadi 6, sekarang 7. Bedanya di mana? Nomor 6. Anda harus menambahkan gambaran iptek yang diterapkan. Seperti apa? Iptek yang Anda mau transfer sehingga mitra Anda itu penjualannya naik. Packagingnya jadi lebih bagus. Lebih awet produknya seperti itu contoh-contohnya. Itu PI. Ya. Nah, berikutnya KC, ya, Karsa Cipta. Nah, Karsa Cipta ini adalah PKM yang dirancang menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Inovasi. Maka kreativitasnya cukup tinggi. Oke. Kemudian menghasilkan produk, bisa bentuknya sistem, desain, model, prototipe, kemudian produk kesenian, ini mungkin kalau kita nggak ada ya, aplikasi, ya, produk literasi, ini yang kalau Anda lihat dari link terakhir yang nanti saya ada di link pemenang PIMNAS. Ya, yang masuk di PIMNAS itu ada banyak yang ini, ya produk literasi ini aja banyak juga. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini contoh gambaran sebuah karsa cipta. Ini seperti ini KC ya. Vacuum cleaner. Nah, kita berada di banyak menggunakan ini. Sekarang sudah ada yang bentuknya digital ya. Nah itu perkembangannya seperti ada. Artinya apa? Benar-benar inovasinya terlihat jelas dari produk-produk yang ada. Format proposalnya mulai dari daftar isi, pendahuluan, ya pendahuluan. Ini identifikasi masalah yang dicari solusinya, gitu ya. Kemudian kalau mengembangkan atau menyempurnakan produk, ya, maka nyatakan ya nama produsennya, pembuatnya. Nah ini, ya kalau memang Anda memperbaiki dari produk yang sudah ada. Ya. Kemudian tinjauan pustaka, apa yang harus dituliskan di sana? Ini bisa berasal dari ini penelitian kan ya, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan produk itu yang Anda kembangkan tadi ya. Kemudian pelaksanaan, biaya dan jadwal, bab 4 itu selalu sama ya, bab 4 setiap skim sama. Daftar pustaka juga aturannya sama. Nah, lampiran ini memang sedikit berbeda. Nah, di lampiran kelima, gambaran teknologi yang dikembangkan. Ini perbedaannya di lampiran. Jadi perhatikan juga lampiran ya. Oke. Kemudian KI. Nah, KI ini, kalau KI ini sudah produk, ya beda dengan KC. KC tadi Anda masih bisa menguji gitu ya produknya.
Kalau KI sudah benar-benar produknya siap diproduksi massal. Jadi sudah ada produk yang dihasilkan dari Anda, mahasiswa. Itu ya. Tentu dari riset kan bisa menghasilkan produk. Ya, teman-teman di teknik misalnya, itu banyak juga menghasilkan produk. Mungkin juga di farmasi, di teknologi pangan, ya itu juga banyak menghasilkan produk yang juga bisa dijadikan produk produk tinggal massal gitu ya. Nah, oke. Tadi KI itu cirinya ini. Anda sudah punya target pengguna. Ya, siapa yang nanti akan memanfaatkan produk itu? Bukan prototipe lagi, sudah siap untuk diproduksi dalam skala penuh. Ya, produksi massal. Formatnya mulai dari daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian tahap pelaksanaannya. Bab 4 selalu sama, biaya dan jadwal kegiatan, kemudian daftar isi dan lampiran. Ini juga ada lampirannya, ada yang terakhir ya, konsep karya inovatif. Ya, bedanya tadi. Kemudian video gagasan konstruktif ya. Ini tadi saya sudah cerita salah satu dari 17 SDGs yang Anda pilih ya, salah satu bentuknya adalah video. Ya. Tapi pada proposal ini belum membuat video ya. Nanti kalau sudah didanai baru buat video, tetapi rancangan videonya seperti apa sudah ada. Nah, video itu video untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Permasalahan yang Anda angkat dari salah satu dari 17 SDGs tadi. Ya. Tapi bentuknya video seperti itu. Nah, ini saya coba kuning-kuning nanti untuk membantu apa yang harus ada di dalam proposal gitu ya. Di pendahuluan, skenario konten, kemudian tahap pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampirannya di sini ada gambaran pemecahan masalah. Disajikan dalam bentuk naskah cerita pendek. Ya. Naskah cerita pendek. Jadi sudah jelas nanti ceritanya seperti apa. Tentu itu berkaitan dengan solusi ya. Nah, kalau video ini kan mengangkat salah satu dari permasalahan pembangunan berkelanjutan yang diangkat ya dari 17 itu ya. Terserah mau milih yang mana karena banyak sekali ya. Nanti bisa lihat dari judul-judul yang menang ya sebagai inspirasi. Jadi mendapatkan inspirasinya boleh melihat dari judul-judul topik yang menang supaya ternyata seperti itu. Nah, karena sekarang ini berlangsung PIMNAS, Anda bisa lihat juga poster-posternya di internet ya. Akan dipublish biasanya poster-poster yang 357 itu akan dipublish kok. Ya, saya pernah lihat juga poster-posternya di situ ada kan poster ada isi-isinya ya, ringkas gitu ya. Jadi kayak bisa membuat gambaran gitu ya. Tuh nanti bisa lihat. Atau artikel-artikel yang dulu terbit dari PKM yang tahun lalu. Karena PKM yang tahun lalu kan pasti buat artikel untuk yang PIMNAS, itu pasti ada artikelnya, jadi itu bisa dibaca. Ini kita sudah pindah ke artikel ilmiah. Dua yang terakhir ini artikel ilmiah bentuknya, gagasan futuristik, ya, gagasan futuristik, GFT, tertulis. Dulu namanya GT, gagasan tertulis, gagasan futuristik tertulis. Nah, di gagasan futuristik ini ide saja, ya ide tulisan kayak artikel yang Anda baca di jurnal begitu ya. Gagasan kreatif yang futuristik sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Ya. Nah, meskipun ini gagasan, bukan berarti gagasan ini tidak direalisasikan, tetapi bisa direalisasikan
dalam waktu 10, 30, 20 tahun mendatang. Karena apa? Kok direalisasikannya tidak sekarang gagasan Anda? Karena ini butuh peraturan. Ya, butuh peraturan dari berbagai dinas, berbagai departemen begitu ya. Karena sifatnya luas. Tidak hanya menyelesaikan masalah seperti PM tadi di lingkungan Anda, tidak. Ini bisa masalah bangsa, bisa masalah pemerintah daerah yang diselesaikan dengan GFT ini. Ya, jadi luas, Bang. Oke. Ya. Nah, cirinya harus visioner dan futuristik, memerlukan solusi dengan durasi waktu yang panjang tadi, jadi tidak sekarang, ya, tidak juga 5 tahun mendatang, mungkin bisa 10. Realistik, artinya bisa diimplementasikan nanti, ya. Sistemik ya, dampaknya itu sistemik dan masif, jadi luas. Ya, memang tidak harus Indonesia. Ya, bisa pulau tertentu, bisa daerah tertentu, tetapi luas. Ya, berdampak luas. Nah, ini bedanya dengan PKM yang lain. Dengan yang kita bahas, 8 yang kita bahas lebih dulu tadi ya. Ini tidak, kalau di PKM itu pasti ada barang. Kayak PKMK barang, jasa, metode. Di riset kan bisa metode, bisa juga barang, bisa prototype, bisa informasi gitu ya. Kalau di GFT ini adalah konsep perubahan yang Anda usulkan, konsep. Nah ini formatnya, artikel GFT, ada daftar isi, pendahuluan, gagasan, kesimpulan, daftar pustaka lampiran. Ya. Kalau ini seperti tadi saya sudah jelaskan, ini bisa langsung disubmit, kalau menang ya dapat dana, selesai tugasnya. Cuma gitu toh. Termasuk AI. Nah AI ini wajib berasal dari ya, laporan penelitian, laporan PKM, laporan PKL, laporan KKN, seperti itu. Atau PKM yang kemarin didanai, atau PKM yang kemarin mungkin dilaksanakan internal. Nah, dari laporan itu dibuat artikel. Dibuat artikel. Sudah, seperti itu saja. Ya. Artikelnya mengikuti petunjuk yang ada di Pimnas. Ya, seperti umumnya artikel lah ya kalau ini. Ya. Ini di sini ada ya. Abstrak, pendahuluan, kemudian tujuan, manfaat, ya. Metode, hasil pembahasan kan sama seperti kalau Anda membaca jurnal-jurnal itu. Itu juga selesai disubmit, ya tugasnya selesai. Gitu ya. Oke, itu semua jenis PKM ya sudah saya jelaskan secara cepat, gitu ya. Nah ini saya ambil foto salah satu yang saat ini sedang di Pimnas kakak-kakak kita, dengan judul pemberdayaan lansia produktif dan sehat melalui intervensi psikologi positif di RT 32 Kelurahan Taman. Ya. PKM PM. Ya, PKM PM. Nah, nanti kalau kakak-kakak datang bisa sharing session ya Pak Anang ya untuk berbagi cerita bagaimana dia menyusun proposal. Proposal itu salah satu penyumbang masuk Pimnas ini. 40% nilai proposal diambil dari nilai Pimnas diambil dari proposal. 40%-nya. Maka kalau proposalnya bagus, ya, ada peluang untuk masuk Pimnas. Pelaksanaannya tinggal harus bagus juga kan. Nah, itu modalnya. Nanti pada saat penilaian kemajuan harus bagus supaya bisa lolos. Syaratnya proposalnya bagus dulu. Kalau proposalnya nggak bagus, ya abot gitu ya. Tapi bisa karena pelaksanaannya bisa, kalau pelaksanaannya bagus gitu ya. Nah itu ya. Nah ini beberapa judul, contoh judul yang ada di Pimnas tahun ini. Ya. Ini ada PKM RE, pemanfaat kulit pisang kepok. Ya. Kemudian ada PKM RSH. Ini ada macam-macam ya. Ada
PKMK, ya. Ini contoh PKMK yang lolos PIMNAS, ya. Tentu ini yang bagus ya kalau sudah lolos PIMNAS ini ya. Nah, ini contoh yang lain PKMM, program Lentera Edukasi melalui pop-up matematik book. Wah, ini teman-teman yang matematika mungkin punya ide ya. Ada yang braille juga ada. Dari sastra Inggris itu ada yang buku juga bentuknya. Banyak yang ini tahun-tahun ini banyak yang seperti ini. Ya, dan menang. Ini dari akuntansi, pengaruh nilai buku, laba akuntansi. Nek lihat judulnya sih kayaknya sederhana, tapi saya yakin ini ada hal yang baru dari pengujian ini. Kalau judulnya sederhana ini, ya teman-teman akuntansi. Judul yang umum, tapi pasti ada pengukuran yang berbeda yang digunakan dalam usaha. Oke. Nah, ini nanti bisa diakses ya. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Anang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini teman-teman mahasiswa tadi sudah disampaikan ada 10 skim yang jadi favoritnya kita di kampus Madiun. Ya, favoritnya dari dulu itu adalah kewirausahaan, PKM kewirausahaan, PKMK, dan PKM PM, pengabdian masyarakat. Itu memang jadi favoritnya dari dulu yang di kampus Madiun. Ya. Nah, tahun ini kita bersyukur ya PKM PM-nya kampus Madiun itu ikut PIMNAS. Hari ini teman-teman sedang berjuang mempertahankan PKM PM-nya. Kita berdoa semoga kemarin mereka sudah presentasi, Bu. Jadi hari ini mereka sedang menunggu penilaian. Nah, pengumumannya semoga saja nanti bisa masuk. Ya, posternya juga mungkin bisa masuk gitu ya. Karena ada dua, ada poster, ada yang umum. Nah, itu memang apa namanya target kita, yaitu kalau bisa ikut PIMNAS. Tapi PKM ini kita masukkan saja dulu. Sesuai dengan tahap pertama saja dulu. Kita belajar dulu. Nah, teman-teman yang di angkatan 2022 ini mempunyai kesempatan banyak. Kenapa saya bilang kesempatan banyak? Kalian bisa mencari kakak tingkat. Dan kakak tingkat itu pun tidak harus satu jurusan. Kalian bisa multi jurusan. Nah, mulai sekarang coba mencari kakak tingkat, ya tidak harus jadi ketua, ya untuk yang angkatan 2022 tidak harus jadi ketua. Kalaupun kalian bisa menjadi ketua, tidak apa-apa, ya. Tapi langkah pertama, mulai sekarang coba komunikasi dengan kakak tingkat. Tidak hanya satu jurusan loh ya, boleh jurusan yang lain. Mungkin kalian kenal dengan kakak tingkat beda prodi dan kalian bisa ikut dulu. Ya, ikut dulu jadi anggota. Tidak harus jadi ketua dulu. Ya, karena masih belajar. Ya. Nah, terus nanti akan video, kemudian buku panduan akan saya share ke semua grup WA sehingga kalian bisa belajar. Terus tadi yang disampaikan Bu Naning, nanti kita akan membuat acara untuk diskusi bersama teman-teman yang sekarang sedang melakukan PIMNAS di Kota Malang. Nah, nanti kita gali pengalamannya sehingga adik tingkat itu akan bisa ya termotivasilah kalian. Bagaimana sih caranya kok bisa sampai tembus ke nasional gitu ya. Nah, ini mumpung masih lama ya, kita upload itu Maret, perkiraan Maret karena pengumuman resminya itu belum keluar. Biasanya Maret harus upload ke lamannya Belmawa. Ya, ini masih ada kesempatan banyak. Ya, terus kemudian untuk dosen pembimbing silahkan juga konsultasi dengan dosen masing-masing. Boleh dosen multidisiplin ya Bu? Bu Naneng? Boleh ya? Pembina, pendamping itu multidisiplin. Boleh. Ya, silahkan. Kalau misalkan kalian ya karena tadi multidisiplin tadi ya.
dosen pembimbing bukan hanya dosen di prodinya. Ya. Jadi ini kesempatan yang sangat luas. Ya, kesempatan yang sangat luas sekali. Monggo. Kecuali PKMR ya. Kalau PKMR sesuai bidang. Karena gini, jadi di penilaian dikti itu kita lihat juga biodata dosen. Biodata dosen. Karena misalnya saya tuh nggak pernah riset tentang perilaku, ya, tapi saya bimbing perilaku. Mungkin karena mahasiswa mungkin juga masih perlu bimbingan untuk PKMR. Maka sebaiknya kalau PKMR dosennya yang sejalan. Misalnya riset saya ada di sana, itu lebih bagus. Untuk PKMR saja. Yang lainnya boleh. Itu jadi ini kesempatan. Jadi teman-teman ini apa ya? Ya baru pertama ini angkatan 2022 ini yang luring sehingga kesempatan untuk nanti bertanya kita masih ada kesempatan 30 menit dari sekarang. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung Bu Naning ada di sini, silahkan. Baik yang di luring maupun daring boleh ya, silahkan. Silahkan kalau mau ketemu saya, silahkan Anda ke ruang dosen Fakultas Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya stay di sana setiap hari sampai minimal jam 4. Minimal ya. Kecuali hari Jumat ya, saya biasanya siang sudah meninggalkan ruangan. Itu ya. Terus kemudian sekali lagi, dosen di masing-masing prodi itu sudah cukup berpengalaman juga. Jadi silakan sekali lagi kalian menentukan sendiri. Jadi kelompok menentukan sendiri, gitu. Multidisiplin, boleh lain prodi, boleh lain angkatan. Nah, kemudian dosennya juga begitu. Jadi kesempatannya cukup besar untuk yang angkatan 2022. Mungkin kalau yang di Fakultas Bisnis karena sudah dibuat kelompok, boleh sih kalau nggak srek ganti ikut kelompok lain atau mau bikin kelompok baru boleh, apa-apa, silakan. Karena silakan, kami sudah plotting kelompok, Pak. Ya. Yang di bisnis sudah mulai dari awal sudah dibuat kelompok. Silakan ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya. Boleh maju? Selamat siang Bu, Bu mau nanya untuk PKMK itu produknya udah jadi atau boleh proposal dulu tapi produknya nanti dijual atau dipasarkan? PKMK ya Mbak, kewirausahaan. Kalau kewirausahaan karena produknya itu biasanya difoto. Jadi proposal sudah ada foto produk, packagingnya juga sudah cantik gitu biasanya, seperti itu di proposal. Jadi memang produknya itu karena produk itu memang harus bisa dipasarkan. Jadi biasanya sudah jadi produk, ya, yang bagus sih sudah jadi produk. Ya meskipun mungkin belum apa ya, masih akan diperbaiki lagi ya. Seperti itu boleh. Tapi ya, produknya sudah ada seperti apa yang mau dijual, ya. Seperti itu. Jadi kalau sama sekali belum ada, nanti kira-kira saya mau buat ini, nah itu kan agak susah ya. Seperti itu. Biasanya sudah ada produknya, artinya sudah mencoba. Ya, sudah mencoba, sudah ketemu produknya. Misalnya itu aksesoris gitu ya. Jadi sudah dibuat, sudah bisa difoto gitu ya. Packagingnya juga sudah ada. Seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Ya. Karena harus meyakinkan reviewer bahwa produk itu memang ada yang membeli, ada yang membutuhkan. Kalau produknya saja belum ada, bagaimana kita mau cerita produk ini loh sudah ada yang minat. Kan tadi di bagian pendahuluan Anda harus menceritakan bahwa produk yang dibuat itu produk yang punya keunggulan dibandingkan yang ada di pasar. Sudah ada pasarnya. Berapa kira-kira konsumennya? Siapa? Itu sudah ada di sana. Harus diceritakan di proposal, Mbak. Seperti itu. Sehingga kalau masih intangible,
bayangan produk susah ya seperti itu. Itu saran saya. Cukup? Silahkan yang lain. Silahkan mencari ide, ya mencari ide. Kira-kira mana yang di sekitar Anda yang bisa ditangkap ya. Atau mungkin kemarin pada waktu SMA mengikuti kegiatan juga. Nah, itu bisa diangkat misalnya. Silakan. Iya. Oke, ada pertanyaan di Zoom meeting dari Mas Gilang, Fakultas Filsafat. Pertanyaannya, apakah untuk PKMAI harus semester atas? Tidak, Mas. PKMAI itu intinya adalah ada laporan yang dijadikan dasar untuk membuat artikel ilmiah. Laporannya itu bisa dari PKL, magang, mungkin pengabdian masyarakat, mungkin KKN. Tetapi tidak boleh laporan individu. Misalnya praktek individu di lab, nggak boleh. Ya, seperti itu Mas Gilang. Misalnya semester 3, Anda sudah punya laporan kegiatan pada waktu semester 2. Boleh. Itu diajukan AI dengan kelompoknya. Misalnya pengabdian masyarakat berempat, bertiga, berlima di dari sebuah kelurahan. Ada laporannya. Ada laporannya. Karena nanti laporan itu sebagai dasar Kaprodi untuk membuatkan surat bahwa ini adalah kegiatan artikel yang berasal dari kegiatan ini yang dijalankan. Seperti itu. Begitu Mas Gilang, jawaban saya. Kalau kurang silahkan pertanyaan lanjutan, silahkan monggo. Iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Evelyn. Apakah Bapak dan Ibu memiliki saran bagaimana mahasiswa semester 1 seperti saya ini mencari kakak tingkat yang juga berminat untuk mengerjakan proyek PKM? Terutama jika bidang yang ingin saya kolaborasikan berbeda kampus. Oh, nah ini kalau berbeda kampus, tidak apa-apa sih kalau masih di dalam kampus yang sama ya. Dalam satu universitas boleh. Kalau beda kampus tangga nggak boleh. Ya, ini karena di Noyo, Pakuwon boleh sih, masih boleh Mbak. Tetapi, nah untuk mencari teman, biasanya ini adalah teman sekegiatan sih, yang berkegiatan sama. Misalnya kemarin teman kelompok PPK, nah boleh, karena masih ada grupnya ya. Jadi teman kelompok PPK itu boleh. Atau dengan kakak kelas yang kemarin mendampingi PPK, nah boleh. Atau bisa juga menghubungi teman yang tapi kakak kelasnya ya, itu boleh saja sih menghubungi kakak kelas kan. Kemarin pada waktu PPK kan punya panitia dari berbagai ini ya. Nah itu bisa menghubungi teman-teman untuk membantu atau dosen pendamping ya. Dosen pendamping juga boleh. Ya. Karena ada dosen pendamping yang menjadi mentor. Kakak tingkat yang menjadi mentor selama setahun bisa juga. Mapping ya. Mapping gitu Mbak Evelyn, semoga menjawab. Silahkan teman-teman, masih ada pertanyaan? Kalau masih kurang jelas boleh bertanya ya. Oke ya Mbak, silahkan. Oke, gini Bu, saya mau bertanya mengenai ini. Jadi semisal kalau kita sasarannya tuh ke komunitas, terus kita mau mengadakan tuh kayak seperti pemberdayaan pada komunitas. Jadi tes. Gini. Oh iya. Maju. Jadi gini, kan rencana mau ke komunitas, cuman gimana kalau kita tuh mengadakan pemberdayaan kepada komunitas itu dengan komunitas itu mengeluarkan bakatnya. Jadi komunitas tuh kayak menghasilkan
suatu barang yang bisa dijual kayak gitu. Nah, apakah bisa? Jadi kita kan juga mengeluarkan dana untuk modal mereka. Nah, untuk hasil yang mereka jual kembali itu apakah masuk ke dalam laporan kita juga atau kembali ke mereka? Begitu. Oke. Terima kasih. Nadia dari Mbak psikologi. Nadia. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi Mbak Nadia ini kalau saya mendengarkan ya, berarti ini arahnya nanti ke PKMPI. Karena komunitasnya tadi sudah menjual produk ya Mbak. Berarti skemanya adalah PKMPI. Ya. Nah, kalau PKMPI penerapan iptek ya, harus ada iptek yang dibawa. Apa yang iptek yang mau dikasihkan ke mitra itu Mbak? Nah, itu dulu. Apakah ada iptek yang mau ditransfer ke mitra sehingga tadi penjualannya meningkat? Itu ukuran ya, ukurannya memang betul, sudah benar. Mitranya itu harus penjualannya meningkat. Salah satunya penjualannya meningkat karena bisnis ya. Atau labanya naik, pasarnya bertambah. Ya, produknya makin bagus kualitasnya misalnya. Itu boleh. Tetapi tadi pastikan Mbak Nadia punya iptek yang mau ditransfer ke mitra tersebut. Pada hasil penjualannya akan dilaporkan karena itu nanti di proposal Mbak Nadia harus sudah menjelaskan sekarang ini mitra exciting itu mitra sekarang ini kondisinya seperti apa. Itu termasuk kondisi penjualannya. Jumlah terjual berapa, rupiah yang diterima berapa, labanya berapa. Setelah program harus juga membandingkan, harus ada progres perubahan, meningkat. Seperti itu Mbak. Kalau semisal ini dari komunitas sendiri itu belum mempunyai lapangan, jadi kita yang menyediakan lapangan untuk mereka itu bagaimana? Apakah tetap masuk ke dalam PKMIP itu tersebut? Putus-putus. Silakan maju, nggak apa-apa. Duduk di sini aja nih. Nggak bayar mahal kok di depan. Ya, jadi semisal ini kan rencana awal kita tuh mau ke pendampingan. Cuman setelah melihat komunitas yang ada di luar, mereka tuh belum bisa mengeksplor diri mereka. Jadi kayak dibatasi oleh masyarakat. Jadi kita tuh punya rencana semisal kayak gini, kita mengasih pendampingan secara psikologis, tapi mereka juga kembalikan ke kita. Jadi misal kayak mereka bisanya apa menjahit, atau bisa seperti mural atau karya-karya mereka seperti apa, itu bisa kita kayak salurkan gitu. Oh, sebentar. Berarti ini komunitasnya itu sekarang ini belum punya usaha. Belum. Oh, kalau belum punya usaha berarti PKM pengabdian masyarakat. Tadi Mbaknya cerita sudah dijual, kalau sudah dijual berarti sudah bisnis gitu ya. Berarti pastikan dulu masyarakatnya berarti belum punya usaha bisnis ya Mbak. Oke, kalau belum punya usaha bisnis boleh melakukan pendampingan, sangat boleh. Bentuknya pendampingan, nanti tapi menghasilkan produk gitu toh Mbak. Jadi pelatihan gitu ya, pendampingan, pelatihan gitu ya, boleh. Tapi pastikan, pesan saya gini, pastikan memang pelatihan itu yang dibutuhkan di komunitas itu. Nah, caranya supaya dibutuhkan pada waktu membuat perumusan masalahnya tadi dengan mitra, pastikan itu benar-benar masalah mereka, sehingga perlu dipecahkan. Gitu. Misalnya mereka nganggur-nganggur saja, cuma ngerumpi, ya kan timbul masalah baru di masyarakat, jangan ngerumpi-ngerumpi tok gitu ya Mbak ya. Misalnya seperti itu, maka ini akan diberi pelatihan karena apa? Mereka punya kemampuan sebenarnya, gitu ya, punya kemampuan untuk dilatih karena mungkin pendidikan mereka minimal SMA kok, mereka mampu untuk melakukan. Nah itu silakan dieksplor di pendahuluan ya Mbak ya. Di proposal pendahuluannya harus kuat di situ. Lalu nanti programnya pelatihan, habis pelatihan memang harus pendampingan, wajib nih. Karena nggak boleh pelatihan terus selesai, nggak boleh. Karena supaya jadi. Nah nanti hasilnya betul. Kalau nanti hasilnya produk dan laku dijual ya dilaporkan. Kalau PKM ini hanya pelaporannya aja Mbak. Nah, perkara duitnya ya ke masyarakat kan mestinya begitu ya.
Ya, bisa seperti itu. Terima kasih. Ya, ya Mbak Nadia. Sukses ya. Terima kasih. Semangat, semangat. Ya, masih ada teman-teman? Iya. Nanti kalau yang riset bisa dengan kakak kelas ya, karena kita juga beberapa kali menang PKM riset. Terutama yang RSH. Di Fakultas Bisnis itu langganan riset RSH. Tahun ini aja nggak kena. Anda yang senang berimajinasi, silahkan ya, gagasan futuristik tertulis. Ya, video juga yang senang membuat video, ya boleh. Tapi itu nanti. Yang dari Zoom, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan. Ini yang di Zoom kelihatan, Mas. Jadwalnya. Oh. Baik, ini teman-teman jadwalnya yang perlu kita perhatikan. Ya, ini kita sampaikan ke Kaprodi, sehingga saya yakin ini sudah tersebar di masing-masing di grup Prodi. Ya, jadi kita masih banyak waktu Maret ya. Batas akhirnya itu nanti Maret kita upload ke SIM Bilmawa. Jadi mulai kemarin sebenarnya kan kita sudah up pengumuman ya di grup-grup di grup angkatan itu kan sudah kita up flyer. Jadi mulai tanggal 20 sampai tanggal 6 Januari itu silakan nih kalian mencari kelompok ya. Silakan mencari kelompoknya. Terus kemudian nanti silahkan konsultasi dengan dosen ya, kalau sudah otomatis jangan menunggu sampai Januari. Begitu sudah ada kelompoknya silahkan temui dosen masing-masing, konsultasikan ya, silahkan konsultasikan sehingga harapannya nanti Januari tanggal 8 Januari itu kalian sudah menemukan apa sih yang judul yang kita ambil ya. Nah, setelah itu nanti tanggal 9 sampai 13 itu adalah unggah proposal di internal. Itu link unggahnya ada di situ. Jadi ini langsung ke URL link internal untuk upload untuk nanti direview secara internal di kampus UKWMS ya. Terus kemudian setelah direview nanti ada kesempatan untuk merevisi. Sehingga harapannya tanggal 3 Maret semua proposal sudah siap. Sudah siap. Ya, siap sudah direvisi, semua tidak ada permasalahan, tidak ada yang kelewatan, gitu kan? Terus kita menunggu pengumuman dari Bilmawa. Biasanya ya pertengahan, kalau enggak pertengahan ya akhir awal-awal ya. Awal Maret lah. Sehingga kita ada kesempatan untuk merevisi ya. Ini waktunya cukup lumayan panjang ya, silahkan ini dimanfaatkan. Saya akan selalu share di grup angkatan untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan semua yang tadi ini dan
buku panduan akan saya share juga. Saya yakin di prodi dan dosen pendamping juga sudah ada. Ya, mereka juga sudah memiliki buku panduannya. Jadi kalian sekali lagi silahkan dikonsultasikan dengan dosen pendamping. Begitu, sudah ini tidak ada yang ditanyakan, yang luring maupun yang daring. Ada tambahan mungkin Bu Endang, Bu Endang, Bu Naning. Ini sedikit tambahan dari saya. Untuk Bapak Ibu dosen pendamping mungkin mulai teman-teman mahasiswa yang sudah mempunyai kelompok segera menghubungi dosen pendamping, membuat janji untuk mendiskusikan topik yang akan ditulis di proposal. Karena mungkin Bapak Ibu dosen pendamping ada yang belum dapat list, ya. Nah, sudah dapat list kelompoknya, silahkan mulai memikirkan hari yang tepat untuk diskusi. Supaya nanti teman-teman mahasiswa bisa membuat rancangan waktu untuk mengerjakan. Lalu harus ada waktu untuk mengirimkan ke dosen pendamping. Jangan sampai dosen pendamping ditodong 1 hari sebelum Anda upload. Ya, kita juga butuh tidur. Nah, takutnya dalam waktu yang bersamaan Bapak Ibu dosen juga sedang sibuk untuk urusan-urusan yang lain karena banyak. Itu ya, jadi ya, maka silahkan sama-sama mengatur waktu, mahasiswa juga mengatur waktu untuk mengerjakan. Ada kesempatan untuk Bapak Ibu dosen membaca, ya, supaya ada masukan untuk Anda, begitu ya. Itu pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Bu Endang ada tambahan untuk motivasi mungkin. Monggo. Terima kasih kepada Bu Naning dan Pak Anang ya, yang sudah memberikan gambaran mengenai skema-skema PKM untuk mahasiswa. Dan ini kesempatan bagi mahasiswa sejak awal, sejak semester 1 sudah ikut ya. Kalau ini kan wajib ya Pak Anang ya. Jadi silakan nanti segera saja, tidak usah nunggu sampai Januari, segera saja mencari kelompok, tadi sudah disampaikan, dengan kakak tingkat, sambil belajar ke kakak tingkatnya. Ya, jadi jangan nunggu-nunggu lagi, dan sekali lagi ini kesempatan bagi Anda untuk berprestasi. Tadi disampaikan dari kelompok tim psikologi, itu mendapatkan kesempatan bukan hanya lolos PKM, tapi PKM-nya menang sampai masuk di Timnas. Itu satu prestasi yang sangat membanggakan. Ya, sungguh. Nah, saya berharap dari Anda sekalian itu nanti ada yang lolos, bukan hanya ada, banyak yang lolos. Yang penting tadi disampaikan Bu Naning, fokus, kemudian ya konsultasinya yang intens dengan dosen pendamping. Saya kira itu, saya berharap nanti baik dari kampus Madiun maupun kampus Surabaya banyak yang lolos. Kiranya itu, terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Baik, demikian tadi teman-teman yang di luring maupun daring, acara sosialisasi. Sekali lagi, ini masih banyak ada kesempatan, waktu masih panjang ya. Ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Baik, demikian tadi apa yang sudah kita berikan. Terima kasih untuk Bu Naning sudah memberikan banyak materi, ilmu, sharing dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Endang, motivasinya, harapannya tadi yang sampaikan Bu Endang. Yang penting kita coba dulu, ya. Yang penting dicoba dulu, ya. Dicoba untuk sampai submit ke Bilmawa. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih semua teman-teman yang baik luring maupun daring sudah mengikuti acara ini. Acara kita tutup, kita hening sejenak untuk berdoa penutup.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat berkat yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa memperoleh manfaat pada siang hari ini. Kami berdoa pula bagi teman-teman kami yang sekarang sedang berjuang di PIMNAS. Berkatilah mereka supaya apa yang kita inginkan, kita inginkan bersama, mereka bisa bersaing dengan universitas yang lainnya. Bapak, terima kasih atas hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah, berilah keselamatan hingga kami sampai di tujuan dan bertemu kembali dengan sanak saudara, orang tua, dan adik dan kakak kami semuanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang di luring maupun daring. Selamat berproses, selamat berjuang. Selamat sore.